Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Justina Limulangu, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2112150025. Kali ini saya akan presentasi tentang profesi dosen dan juga kode etik. Oke, let's to start. Jadi gini aja ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang profesi dosen itu sendiri. Nah, dosen itu adalah tenaga pengajar atau pendidik yang ikut berperan dalam mempersiapkan generasi muda atau yang sering dikatakan mempersiapkan masa depan peserta didik gitulah. Dalam menjalankan profesinya, seorang dosen harus mampu memberikan keteladanan kepada anak didiknya tentang nilai luhur dalam kehidupan, juga pemahaman bahwa tugas dosen adalah sekedar mentransfer ilmu atau tugasnya adalah memberikan ilmu kepada peserta didik yang maksudnya di sini adalah ilmu yang pernah dosen itu peroleh atau pernah dipelajari gitu. Dan juga bahwa tugas dosen adalah pemahaman yang sangat parsial. Tentunya tugas dosen lebih dari sekedar transfer ilmu saja, tetapi seorang dosen juga hendaknya mampu mengantarkan generasi muda menuju kemandirian, kematangan berpikir dan keteguhan prinsip dalam ketaatan kepada Sang Pencipta. Itu hal yang sangat penting juga yang perlu diperhatikan. Oke. So, jadi apa itu profesional? Jadi kita membahas tentang profesional. Jadi profesional itu adalah pekerjaan atau suatu pekerjaan lah, kebanyakannya pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. So, jadi artinya pekerjaan yang dia lakukan tuh dia sudah ahli di bidang itu gitu. Contoh seperti seorang guru matematika, artinya dia sudah ahli, dia tuh ahli matematika, seorang profesi guru yang ahlinya di matematika gitu. Itu sumber yang memerlukan keahlian. Nah, kemahiran atau kecakapan. Kalau seorang guru matematika tapi dia tidak pandai mengajar matematika, dia tidak, artinya itu dia tidak profesional, tidak profesional, dia tidak mahir gitu dalam bidang itu. Nah, so dengan yang mampu standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi gitu ya, menandai bahwa salah satu di mana dia menunjukkan bahwa dia profesional, dia bisa, dia mahir di situ. Oke, so lanjut. Berikutnya tentang apa? Ya, tentang etika dosen. Jadi tentang kita berbicara tentang etika, yang etika ini mau dibilang dia sangat berperan penting dalam kehidupan setiap kita ya. Dan hari ini
memang banyak sih kalau berbicara tentang etika di tengah masyarakat, bahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Etika itu sangat penting diperhatikan. Di sini saya akan membahas tentang etika dosen. Nah, seorang dosen juga memiliki etika. Jadi walaupun dalam secara umum, secara masyarakat kita harus menerapkan etika, tapi dalam secara profesi juga seperti dosen juga punya etika. Etika dosen itu, seorang dosen adalah guru, guru yang artinya digugu dan ditiru. Guru tuh kan sudah, dia harus menjadi teladan gitu kan, yang bisa dijadikan tiruan bagi peserta didik, bahkan orang lain ya, tidak seharusnya peserta didik juga, sehingga harus bisa menjadi teladan dalam lisan maupun dalam perbuatan. Oleh karenanya dosen adalah orang yang harus baik terlebih dahulu sebelum murid-muridnya. Jadi di sini maksudnya dosen itu dia harus menunjukkan hal-hal yang baik, sehingga dosen-dosennya juga mencerminkan mereka menjadi apa, merasa mereka mengikuti hal-hal baik yang dilakukan oleh dosennya. Karena orang yang tidak ini contohnya ya, karena orang yang tidak punya karena orang yang tidak punya pasti tidak bisa memberi. Jadi kita tidak memiliki sesuatu itu pasti kita tidak bisa memberikan. Kalau kita tidak punya, bagaimana kita bisa memberikan gitu. Jadi kata kuncinya adalah dosen itu adalah dia harus menjadi teladan, dan dia harus dijadikan contoh gitu ya, contoh yang baik bagi peserta didik gitu. Contoh kecilnya menghargai waktu, misalnya masuk kelas tepat waktu, keluar kelas tepat waktu, itu salah satu contohnya. Di situ dimana peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi bisa belajar banyak dari situ gitu, mengambil contoh-contoh kecil gitu dari situ. Oke, next. Tentang yang kedua adalah dosen hendaknya berwawasan luas dan mengenal psikologi pendidikan, karena anak didiknya adalah remaja yang mulai menginjak dewasa, maka pola pendidikan yang digunakan adalah pola pendidikan orang dewasa. So di sini dosen hendaknya berwawasan luas, artinya dia harus memiliki banyak ilmu ya yang dia punya, sehingga dia bisa mentransferkan ke peserta didik atau ke mahasiswa-mahasiswinya. Nah, jika dia tidak punya wawasan yang luas, tidak punya ilmu yang banyak, bagaimana dia bisa membagikan ilmu yang baik kepada peserta didik? Itu akan menjadi suatu kesulitan ya bagi dia. So karena itu sebagai seorang dosen, maka seorang guru dia harus benar-benar belajar, terus dia benar-benar memaknai dan benar-benar benar-benar memperoleh lah, dan benar-benar tahu gitu. Dia jadi nggak sekedar tahu, bukan sekedar tahu begitu saja, tapi dia harus benar-benar dan juga di situ apa yang disampaikan harus benar-benar bertanggung jawab juga gitu. Jadi banyaklah tugas dosen sebagai seorang guru yang harus diteladani, bahkan harus dia mengajarkan hal-hal baik. Dia harus menjadi seorang pelaku, itu yang jadi ribet juga sebenarnya. Dia harus jadi pelakunya dulu sehingga banyak orang bisa mengikuti. Mereka mencerminkan sesuatu dari seorang dosen itu. Jadi selain dia harus memperoleh banyak ilmu yang luas atau wawasan yang luas, tapi jadi pertanyaan, dari mana dia bisa memperoleh banyak wawasan? Jadi tidak saja dia harus mengambil contohnya S2, harus S2, S3 dan seterusnya, tapi dengan banyak baca buku, banyak memperoleh informasi gitu aja. Mungkin dari situ banyak orang juga bisa pandai gitu kan. Jadi dari situ anak-anak bisa memperoleh banyak ilmu juga dari dosen-dosen ketika mereka membagi ilmu itu yang apa yang mereka baca di buku, apa yang mereka baca di internet, atau informasi apa yang mereka peroleh. Nah gitu. Terus mendidik anak tentunya yang mulai menginjak dewasa, maka pola pendidikan yang digunakan. Jadi ada perbedaan seperti yang ibu katakan baru-baru juga, bahwa ketika kita mengajar anak SD itu pasti beda lah cara mengajarnya, halo dek gini-gini. Tapi ketika kita mengajar orang-orang yang udah dewasa akan beda lagi cara
mengajarnya gitu. Jadi di mana mengajar orang dewasa ya mengajar pendidikan orang dewasa seperti orang dewasa lah gitu mengajar yang agak ini. Jadi nggak bilang selamat pagi deh kayak begini, nggak akan terpakai gitu ya. Kita harus tahu situasi dan juga harus tahu menempatkan apa gitu ya, bukan termasuk menempatkan diri kan sih, atau kita harus benar-benar tahu gitu apa yang sekarang kita menghadapi orang dewasa apa anak kecil itu harus tahu gitu. Terus yang berikutnya, dosen seharusnya tidak menyembunyikan ilmu yang dia miliki apalagi ingin diketahui oleh mahasiswa, sehingga seorang dosen hendaknya terbuka untuk menyampaikan apa saja ilmu yang dimiliki demi kemajuan umat bangsa dan negara. So di sini poin yang di sini nih seharusnya seorang dosen juga ya ini ya penting sih. Jadi dia jangan menyimpan ilmunya sendiri atau orang bilang ya udahlah dia tahu sendiri lah, nggak usah bagi-bagi, ngapain ki aku harus sampaikan jawaban ini seluas ini supaya dia tahu sedetail mungkin, nggak perlu, jangan seperti itu. Jadi dimana seorang guru itu dia harus benar-benar memberikan yang terbaik bagi peserta didik atau mahasiswa seorang dosen lah. Itu dia tidak boleh semacam orang bilang nggak mau bagi-bagi ilmu gitu, tidak boleh. Jadi di sini mengajarkan kita untuk harus terbuka gitu, dan tidak menyembunyikan ilmu, atau artinya dia menyimpan ilmunya nggak mau bagi-bagi gitu, nggak mau berbagi ilmu, tidak boleh sebagai seorang dosen atau seorang guru gitu. Jadi seorang dosen hendaknya terbuka, dia harus terbuka untuk menyampaikan apa saja ilmu yang dia miliki demi kemajuan bangsa. Jadi di sini apapun yang diketahui, apapun kemampuan sampai mana kemampuan ini, dia harus berbagi dari apa yang dia miliki. Pengetahuan yang dia miliki ini harus benar-benar diberikan, ditransferkan ke mahasiswa atau siswa ini, atau peserta didik gitu lah. Ya, dengan sepenuh hati juga tentu ya. Jadi enggak, contohnya kayak ada kan mahasiswa yang bertanya gitu. Jadi seorang dosen janganlah sekikir ilmu, berikanlah. Kalau soalnya ketika mahasiswa itu salah ya diperbaiki gitu. Jangan dibiarkan salah terus. Mentransfer ilmu yang baik. Oke. Berikutnya adalah di sini kita akan membahas tentang kode etika dosen. So, apa itu kode etika? Jadi kode etika adalah suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional gitu. Kalau seorang profesional itu artinya dia sudah ahli banget gitu dalam suatu profesinya atau suatu ininya gitu, bidangnya gitu. So kode etika ini kan ada suatu sistem norma ya. Norma tuh kan sudah menjadi aturan bagi di sini khususnya bagi dosen dan guru gitu ya. Serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas. Ini tegas artinya harus dilakukan gitu. Menyatakan hal baik dan juga benar serta apa yang tidak benar. Jadi di sini benar-benar harus mengatakan dong, dia bukan apa yang salah, apa yang benar, apa yang salah tuh harus ini gitu. Terus apa yang tidak benar juga tidak baik bagi profesional. Jadi artinya gini, kita sebagai manusia biasa, ketika kita sudah ahli, kita sudah profesional, belum tentu kita tidak salah ya, pasti kita salah juga. Dari situ juga ada dong hukum-hukumnya gitu. Ketika kita berbuat salah ada hukumnya apa, masalah yang kita buat ringan, berat, sedang, semua ada sanksinya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Nomor 2, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi benar ya. Saya juga udah baca beberapa buku, beberapa modul-modul yang ada di bukan modul apa, jurnal yang ada di Google Scholar, bahwa memang sudah ada tuh kode etik dosen di situ. Di Undang-Undang 20 tahun 2003 nomor 2 itu kan berbicara tentang undang-undang bagi dosennya, tentang dosen ya adalah pendidik profesional gitu. Jadi dosen itu dia mentransformasi ilmu, mengembangkan, menyebarluaskan. Jadi di sini, di titik sini adalah dosen itu dia bukan sekedar guru begitu saja, dia bukan sekedar guru begitu saja, tapi dia berperan penting untuk kemajuan seorang anak ini gitu, seorang mahasiswa ini gitu. Jadi dia harus benar-benar memberikan yang terbaik kepada peserta didik, kepada mahasiswa-mahasiswanya, supaya mahasiswa-mahasiswanya jadi seperti dia juga, yang berprofesional gitu ya, yang pandai. Berikutnya kita akan bahas tentang fungsi kode etik. Jadi kode etik ini jangan bilang kita bilang nggak ada fungsinya ya, udah pasti ada fungsinya. Jadi nggak sembarang ditetapkan aja gitu, atau mengambil keputusan bersama taruh kode etik tanpa fungsi gitu. Ada fungsinya. Jadi kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Jadi dia menjadi pedoman, dia menjadi suatu motivasi lah gitu ya, setiap anggota profesi itu. Yang kedua, kode etik profesi merupakan secara kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Jadi dia dari kode etik ini juga dia mengontrol setiap profesi sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Jadi dia mengontrol lah, dia mengatur gitu. Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Ya, penting banget sih ya, fungsinya juga sangat penting diperhatikan ini. Kita akan bahas tentang apa lagi, sumber kode etik. Jangan kita bilang nggak ada sumbernya lagi nih. Sumber kode etik itu nilai agama dan Pancasila, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, jadi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ini berkali-kali profesional dulu yang kita apa, karena ini sebuah keahlian ya. Nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual dan sosial. Jadi ini semacam dia membahas mendasar sekali ya, dan bukan mendasar dalam artian dia nggak penting, tapi itu suatu akar pohon banget ya. Dari ini semua, dari ini yang sudah dibaca koma-koma ini lah ya, membuat kita bisa, seorang dosen itu dikatakan profesional loh, sehingga dia pandai dalam kompetensi sosial itu kan, dan juga meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual dan sosial. Itu sangat penting diperhatikan gitu ya. Inilah sumber kode etiknya. Berikutnya adalah pelaksanaan kode etik. Jadi kalau ada sumbernya, kalau ada fungsinya, jadi perlu juga dong dilaksanakan. Jadi kode etik itu nggak dipasang gitu aja, tapi perlu dilaksanakan gitu, perlu diterapkan gitu. Jadi yang pertama tuh dosen berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berkeadilan dan berketuhanan. Jadi
jangan bilang anak-anak itu sudahlah, mereka sudah tahu, mereka sudah bisa atur diri mereka, mereka kan sudah dewasa. Jadi terkadang walaupun dia sudah mahasiswa, dia juga masih kadang inilah miring keluar gitu. Jadi apa fungsi dari dosen itu? Jadi dosen tuh bisa membimbing dia, mengarahkan dia ke jalan yang benar gitu ya, atau lebihnya ke agar dia tuh memiliki apa rohani gitu. Kalau kita berbicara tentang rohani, artinya kelakuannya itu kelakuan yang baik, menunjukkan etika-etika, beretika, bermoral gitu ya. Nah, dari mana dia belajar di situ? Dia belajar dari seorang dosen, dia belajar dari seorang guru yang mengajarkan dia, yang mendidik, yang membimbing gitu. Seperti tadi tersebut. Ya. Yang kedua adalah dosen memiliki sikap yang baik dan melaksanakan kejujuran profesional terbuka. Dosen juga harus memiliki sikap yang baik. Jadi sebagai dosen juga dia tidak boleh memilih mahasiswa atau memilih siswa yang pandai atau yang cantik ganteng. Tidak perlu, dia harus bersikap baik, dia harus adil juga. Terus dia harus dan juga melaksanakan kejujuran, jujur. Jangan sampai karena benci seorang anak itu atau membenci mahasiswa itu sehingga dia harus walaupun tugasnya mengerjakan dengan baik, menjawab soal dengan baik, tapi diberi nilai kecil karena punya dendam pribadi mungkin ya gitu ya. Tidak boleh, harus jujur gitu. Terus profesional dan terbuka. Jadi seorang dosen juga harus terbuka ya. Memang kalau punya keterbatasan dengan suatu materi yang disampaikan ya jujur saja, terbuka saja, supaya kita ketahui bersama, kita belajar bersama-sama gitu. Terus yang ketiga tuh dosen berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan pengembangan. Dosen juga harus tahu informasi tentang peserta didik, artinya setiap peserta didik itu dosen harus tahu perkembangannya sampai mana, pengetahuannya tentang ini udah sampai mana gitu, dosen juga harus tahu gitu. Jadi semacam bimbingan konseling yang kalau nggak salah itu ya. Terus dosen menciptakan suasana kelas yang nyaman sebaik-baiknya, menjunjung keberhasilan dalam belajar. So, dan ini penting banget ya. Jadi saya pribadi juga gitu senang sekali kalau di dalam suasana belajar dalam kelas itu nyaman, dosennya nyaman juga mengajar, dan atau dosen itu mengajar dengan baik, dia selalu melibatkan mahasiswa dan lain sebagainya. Kon ada interaksi yang baik dalam kelas, itu membuat mahasiswa itu nyaman. Saya pribadi gitu senang sekali kalau dalam kelas itu bisa berbagi sering-sering gitu sama pribadi masing-masing, dan juga tentang pelajaran gitu. Saya senang juga. Terus seorang dosen harus berkualitas ya, ini sangat penting. Dia harus bisa, dia harus mampu, dia harus pintar, dia harus cerdas, berhikmat lah, dia harus berkualitas. Sama kan kalau barang-barang kita beli nggak berkualitas, percuma dong kayak gitu, rusak gitu. Jadi seorang dosen juga atau seorang guru harus berkualitas, harus ya gitulah. Seperti ini ya peranan dan pegangan kode etika guru dalam pelaksanaan pendidikan. Jika pengalaman kode etika guru sudah disadari oleh semua guru, tentunya tidak akan marak pemberitaan miring atau buruk tentang guru ya, kalau dia udah benar-benar menerapkannya. Terus hal bisa jadi karena sebenarnya guru tidak mengetahui tentang kode etika guru, atau mungkin berbagai problema kehidupan lain di luar dirinya sebagai guru, sehingga menyebabkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagai guru. Terus yang ketiga, namun dengan memberi perhatian kesadaran kepada pendidik kode etik, pengabdian pada anak ini lama-lama bisa ditegakkan gitu ya. Saya tahu pasti kita paham lah sejauh ini. Yang berikut adalah pelanggaran terhadap kode etik. Jadi dengan penerapan kode etik udah jelas terkadang juga ada terjadi pelanggaran gitu ya. Jadi yang pertama, pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik. Nah, berkaitan dengan profesi dosennya, pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Jadi inilah kalau seorang
banyaklah pelanggaran-pelanggaran maupun ringan, berat dan lain sebagainya yang sering terjadi gitu. Nah, dalam seorang guru yang berprofesional, jika dia selalu telat waktu untuk mengajar, itu udah pelanggaran loh sebenarnya. Itu, itu pelanggaran ringan lah kalau mau dibilang. Atau mungkin dia nggak pernah masuk ngajar, tapi apa yang menjadi hak atau kewajibannya selalu diberikan, gitu, udah pelanggaran juga. Terus disebut pelanggaran kode etik karena pelanggaran yang dibuat tidak mencerminkan atau membuat buruk ya citra suatu profesi tersebut. Jika seorang polisi melakukan tindak kejahatan, ini contoh ya, contohnya kalau polisi ini dia melakukan kejahatan, maka hal tersebut jelas dia melanggar kode etik, karena tugas polisi itu kan mencegah dan melindungi, bukan melakukan kejahatan ya. Dia itu yang menindak setiap kejahatan, bukan dia lagi yang melakukan kejahatan. Kalau dia udah melakukan lagi kejahatan, artinya dia udah melanggar peraturan. Sama juga dengan dosen, jika dia tidak mengajarkan hal-hal yang baik, dia mengajarkan yang keluar dari ajaran, itu udah melanggar dan ada sanksinya sendiri, gitulah. Perlu kita perhatikan ya, jangan diabaikan. Oh, hal kecil diabaikan aja, enggak, ini semua penting. Berikutnya dalam penutup. Jadi itu tentang profesi dan kode etik yang perlu kita pahami, bahwa kode etik itu sangat penting bagi setiap kita yang berprofesi, guru maupun dosen ataupun dengan profesi lain. Masing-masing sudah ada tugas dan tanggung jawabnya, dan beserta hukuman jika melanggar kode etik tersebut. Lebihnya ke sanksi ya kalau kita melanggar kode-kode etik. Jadi dengan sejauh ini begitu banyak pelanggaran sudah pernah dilakukan. Seharusnya pelanggaran itu menjadi suatu pelajaran ya untuk berubah ke depannya. Dan dari tentang etika dan profesi, etik guru, dosen dan profesi ini perlu ya benar-benar harus kita terapkan ya dalam hidup kita. Jadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 nggak percuma-cuma dong untuk ditetapkan, mengambil keputusan bersama untuk ditetapkan, tapi benar-benar ada hasilnya gitu ya. Dan yang terakhir saya mau bilang, sangat penting ya seorang dosen bagi seorang mahasiswa, karena seorang mahasiswa itu menimba ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ketika dia ada di bangku kuliah. Ya, kenapa? Di situ dia berhadapan dengan orang-orang S1, SD, bukan S1, S2, S3, makan magister, dan itu sarjana luar negeri. Itu di situ mereka akan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi apa tugasnya dosen? Dia harus memberikan dong ilmu yang sudah dipelajari itu, jangan disimpan seperti tadi yang sudah saya pernah bahas ya. Jangan disembunyikan gitu. Ilmu dibagi, benar-benar dibagi. Bagi pengalaman sebanyak-banyaknya kepada setiap mahasiswa, untuk mendorong, untuk memotivasi dia untuk berkembang dan bisa jadi juga seperti dosennya yang luar biasa. Oke, sejauh ini itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai kode etik dan juga profesi dosen. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Oke, bye-bye. Thank you and see ya. Oke.